Halo, perkenalkan nama saya Jessita Ananta Kahitemba dengan NIM 2019 111.1.00018. Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit awal mulanya adalah sebuah tanah yang dihadiahkan kepada Raden Wijaya. Saat Raden Wijaya sedang berjalan di atas tanah itu, ia menemukan buah maja yang ternyata rasanya pahit. Karena itulah dinamakan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit tidak luput dari peran Gajah Mada, Mahapati yang berhasil menumpas semua pemberontakan dan bersumpah akan menyatukan wilayah Nusantara. Raja-raja Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah putra Mahisa Cempaka, seorang pangeran dari Kerajaan Singasari. Menurut Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawai, Raden Wijaya memiliki seorang putra dari Tribuananeswari bernama Jaya Negara. Sri Jaya Negara. Menurut para raton, nama asli Jaya Negara adalah Kalamet, putra Wijaya dan Dara Petak. Ibunya ini berasal dari Kerajaan Dharma Masraya di Pulau Sumatera. Yang ketiga, Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, dari istrinya yang bernama Gayatri. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja keempat Majapahit yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Candi Tikus. Candi Tikus ini merupakan salah satu hasil kebudayaan luhur peninggalan serupa yang bergabung dalam peninggalan kepurbakalaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Yang kedua, Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau sering disebut Gapura Bajang Ratu merupakan sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14. Created using Powtoon. Candi Brahu. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang terletak di dalam kawasan situs arkeologi Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Tepatnya Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu merupakan salah satu candi yang terletak di dalam kawasan situs arkeologi Mojokerto, Jawa Timur, bekas ibu kota Majapahit. Tepatnya candi ini berada dari Jalan Raya Mojokerto, Desa Pejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, atau sekitar 2 meter ke arah utara dari Jalan Raya Mojokerto Jebong. Candi Penataran. Candi Penataran atau nama candi aslinya Candi Pelapa adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Swastis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Glogong, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi Kedaton. Candi Kedaton adalah salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit dan termasuk sejarah Kerajaan Majapahit. Diduga candi ini ada pada abad ke-13. Dilihat dari bentuk Candi Kedaton, diduga bangunan ini dulunya merupakan rumah dari seseorang memiliki kedudukan yang cukup istimewa di masa Kerajaan Majapahit. Bangunan Candi Kedaton memiliki denah 4 persegi panjang. Bagian bawah Candi Kedaton berbentuk persegi dengan bidang datar yang dibuat dari susunan batu merah. Bangunan Candi Kedaton memiliki ukuran panjang 12,5 meter, lebar 9,8 meter, dan tinggi 1,46 meter. Kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi pada masa
Majapahit aman, damai, dan tentram. Hayam Wuruk berusaha menyejahterakan rakyat dengan membuka saluran pengairan, pembuatan bendungan, dan pembukaan tanah baru untuk perdagangan. Masyarakat Majapahit. Masyarakat hidup dari pertanian dan perdagangan. Faktor pendukung perekonomian. Kerajaan Majapahit memiliki dua faktor pendukung yang menunjang kemajuan kehidupan ekonomi, yaitu keberadaan Sungai Brantas dan Bengawan Solo, serta adanya beberapa pelabuhan atau bandara dagang milik Majapahit di pantai utara Jawa. Created using Powtoon. Sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan biografi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Perkembangan sastra dan budaya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Pada masa itu, bidang sastra yang paling terkenal pada masa Majapahit adalah Kitab Nagara Kertagama. Kitab ini tertulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Di samping itu menunjukkan kemajuan di bidang sastra. Nagara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Contoh soal 1. Bagaimanakah Gajah Mada dapat menyatukan wilayah Nusantara? Jawaban, Gajah Mada dapat menyatukan wilayah Nusantara dengan benar-benar melaksanakan Sumpah Pelapa yang diucapkan ketika diangkat menjadi Mahapati Majapahit. Contoh soal yang kedua, jelaskan apa keunikan Candi Tikus. Jawaban, keunikan Candi Tikus terletak pada bentuk bangunan Candi Tikus yang menyerupai sebuah petirtaan berupa sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Sekian materi dari saya, terima kasih, selamat menonton dan selamat menunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Created using Powtoon.